Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa dalam pedoman. Perenungan disertai doa dan iman. Bacaan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada sebuah tulisan yang beredar di sosial media. Tulisannya demikian. Bayangkan Anda dilahirkan pada tahun 1900. Ketika Anda berusia 14 tahun, Perang Dunia Pertama dimulai dan berakhir ketika Anda berusia 18 tahun dengan 22 juta orang meninggal. Segera setelahnya pandemi global, flu Spanyol muncul menewaskan 50 juta orang. Dan Anda masih hidup dan berusia 20 tahun. Ketika Anda berusia 29 tahun, Anda selamat dari krisis ekonomi global yang dimulai dengan jatuhnya bursa efek New York yang menyebabkan inflasi, pengangguran, dan kelaparan. Ketika Anda berusia 33 tahun, para Nazi berkuasa. Ketika Anda berusia 52 tahun, Perang Korea dimulai. Seorang anak yang lahir pada tahun 1985 berpikir bahwa kakek neneknya tidak tahu betapa sulitnya kehidupan, tetapi mereka telah selamat dari beberapa perang dan bencana. Hari-hari ini, kita memiliki semua kenyamanan di dunia baru, di tengah pandemik baru. Tapi, kita masih mengeluh karena kita perlu memakai masker setiap kali bepergian. Kita masih mengeluh karena kita harus tetap terkurung di rumah kita, di mana kita sebenarnya masih memiliki makanan, listrik, air mengalir, atau bahkan wifi. Tidak ada yang ada pada zaman itu. Tetapi manusia selamat dari keadaan itu dan tidak kehilangan semangat hidupnya. Perubahan kecil dalam perspektif kita ternyata dapat menghasilkan keajaiban, Bapak Ibu. Begitu pula yang nyata dalam firman Tuhan hari ini. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang istimewa karena dikaruniai akal budi untuk berpikir, menimbang, termasuk mengevaluasi. Dan di dalamnya, ketika kita memutuskan untuk semakin diubahkan melalui pembaharuan akal budi kita, itu juga termasuk karunia Tuhan. Bagaimana kita memandang satu hal bisa menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Seperti ada sebuah ilustrasi di mana seorang anak yang bermimpi dapat mengubah dunia. Begitu beranjak remaja, ia menyadari bahwa dunia terlalu besar untuk diubah, maka ia mengganti mimpinya untuk mengubah negaranya. Begitu beranjak menjadi pemuda, ia menyadari bahwa negaranya terlalu besar untuk diubah, maka ia ingin mengubah kotanya. Begitu beranjak dewasa, ia menyadari bahwa kotanya pun terlalu besar untuk diubah, maka ia ingin mengubah keluarganya. Begitu beranjak semakin tua, ia berjalan dalam penyesalan, menyadari bahwa sejatinya perubahan seharusnya dimulai dari dirinya sendiri. Seringkali kita protes atau mengeluh dengan segala keadaan di sekitar kita. Padahal tanpa kita sadari, sesungguhnya yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita. Cara pandang kita melihat situasi di sekitar kita. Akal budi kita dikaruniakan oleh Tuhan untuk mengenal mana yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Maka sudahkah kita juga berkembang melalui pembaharuan akal budi kita? Apakah dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, yang kita lakukan hanyalah mengutuki nasib, protes dan kecewa kepada Tuhan, marah-marah dan mengeluh atas situasi yang dialami? Atau kita justru bersyukur bahwa sampai saat ini
sesederhana kita masih dapat menikmati anugerah kehidupan. Bukan berarti kemudian kita bersyukur dengan cara membandingkan keberuntungan kita dengan kesialan yang dimiliki oleh orang lain ya Bapak Ibu. Ada salah satu lagu yang dibumingkan oleh Anmes yang berjudul Senyumlah. Salah satu liriknya begini: senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Saya pribadi agak kurang setuju dengan salah satu penggalan lirik dari lagu ini. Ungkapan syukur kita bukan karena kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Kita bukan bersyukur karena melihat orang lain yang lebih susah, hina, menderita daripada kita. Bukan. Kita bersyukur justru karena dalam kesusahan, kehinaan, penderitaan yang kita alami, kita masih menemukan karya Tuhan. Kita masih dapat terus berjuang. Kita dapat melihat orang yang bagi kita mungkin memiliki kehidupan yang lebih susah, bukan untuk menjadi pelecut syukur diri kita pribadi, tapi justru untuk menjadi pelecut semangat kehidupan. Mampukah kita juga belajar dari mereka, para pahlawan, pejuang hidup di masa-masa yang tidak mudah, orang-orang yang kita kenal begitu kuat dan teguh? Mampukah kita juga belajar memiliki kegigihan dan semangat hidup yang tinggi? Maka persilahkan Roh Tuhan senantiasa memperbarui akal budi kita, menuntun kita membuka perspektif-perspektif baru untuk bersyukur dengan cara yang tepat, untuk belajar memupuk semangat dan untuk memupuk relasi dengan Allah semakin dekat. Tuhan memberkati kita. Amin.